Salam Bapak Ibu. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum kita lebih dalam masuk ke hadirat Tuhan, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat ini kita memperingati hari Pentakosta, di mana peristiwa Pentakosta menandai dimulainya gereja sebagai satu tubuh dengan satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita merenungkan sejenak peristiwa Pentakosta yang terjadi dalam hidup orang percaya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ke 4, yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebagaimana Roh Kudus memenuhi hidup umat percaya pada saat itu, demikian juga kita saat ini, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah Roh Kudus. Memenuhi
Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Sungguh besar Kau Allah kami yang memberikan kepada kami kemenangan yang sejati. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah berkenan atas pujian kami. Kami bersyukur karena kami boleh bersorak-sorai memuji Tuhan, merenungkan kasih Tuhan yang telah kami alami dalam hidup kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami menyadari Bapa, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa, yang tidak layak memanggil Engkau Bapa. Kami mohon ampuni kami Tuhan. Sucikan kuduskan kami, layakkan kami datang di hadirat-Mu pada sore hari ini. Biarlah pujian kami sungguh-sungguh mengagumkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menyukakan hati Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan turun atas kami, memenuhi kami dan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan yang telah memanggil kita menjadi saksinya di seluruh penjuru bumi. Mari kita pujikan pujian api kemuliaan-Nya. Bersorak-sorai. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi.
Amin Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 2 dan ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
ayat 12 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Hanya oleh percaya kepada Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, Bapak Ibu. Hanya oleh percaya, Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Mari kita mengatakan, percaya walaupun ku tak mengerti rencanamu dalam hidupku.
Kami hidup oleh percaya ya Tuhan. Bahkan ketika kami percaya, Engkau mengingatkan kami bahwa melampaui segala sesuatu yang ada pada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Walaupun tatkala hari lepas hari ya Tuhan, kami diguncang oleh berbagai hal, peristiwa yang kami alami, pergumulan hidup yang begitu pelik, tetapi Engkau terus mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang terus ada bagi kami, menopang kami. Maka itu yang boleh menopang kami, menguatkan kami, sehingga dikala kami terpuruk, Engkau terus ada mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah pujian yang sudah kami bawa di hadapan-Mu menyenangkan, memuliakan nama Yesus. Saat ini kami mau memberi waktu kami untuk mau ditegur, diberkati, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong hati kami Bapa, berikan kami kerendahan hati, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan diberkati hari lepas hari melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kuasai hati kami, kuasai ruangan ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung bulan Mei dan anugerah Tuhan terus melimpah kita rasakan. Pada kesempatan hari ini mari kita membaca satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 14. Sebenarnya ini satu pasal Bapak Ibu cukup banyak, dari ayat 1 sampai ayat 31. Tetapi saya mengambilnya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Nanti kita akan lihat secara ringkas dari keseluruhan dari pasal ini. Mari kita buka pasal 14 dari kitab Yohanes. Kita baca mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14 saja. Kalau sudah ketemu mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu nanti ayatnya yang kedua. Rumah Bapa. Saya memulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dan Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu tema, tiada gelisah
lagi. Tiada gelisah lagi. Saya menyampaikan pertama-tama bahwa di pasal 14 ini Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan secara terperinci karena ini cukup panjang. Dan kalau Bapak Ibu baca tadi mulai dari ayat 1 sampai 14 itu sebenarnya itu kalau kita pikirkan ini kok berbelit-belit gitu ya. Susah untuk dimengerti. Nah, pada kesempatan ini jadi kita merenungkan beberapa ayat saja yang menjadi bagian daripada tema kita. Tiada gelisah lagi. Semua manusia di dunia ini butuh rasa aman. Betul Bapak Ibu? Betul? Benar apa betul? Semua manusia butuh rasa aman. Tidak ada yang tidak butuh. Tidak ada yang tidak butuh. Tidak ada satupun orang yang berkata, aku tidak butuh rasa aman. Bahkan kalau kekacauan ada, itu sebuah kecintaanku. Tidak ada. Selama saya hidup, saya tidak pernah menemukan orang-orang semacam ini. Selain daripada itu, selain daripada rasa aman, orang juga butuh yang namanya rasa nyaman. Sekalipun pada realitanya rasa aman dan rasa nyaman itu tidak semua orang bisa mendambakannya, atau tidak semua orang bisa menemukannya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang berkata bahwa saya menemukan rasa aman sekaligus aku nyaman. Bapak Ibu yang terkasih, ada yang merasa aman tinggal di suatu tempat, tetapi di saat yang bersamaan dia tidak merasa nyaman. Mungkin terusik dengan orang-orang sekitarnya. Ada juga orang-orang yang merasa nyaman di satu tempat atau di suatu tempat, tetapi di saat yang bersamaan tidak aman bagi dia. Contohnya begini Bapak Ibu, yang ada orang yang merasa nyaman tetapi tidak aman. Orang yang naik bus, ada orang-orang yang suka naik bus gitu Bapak Ibu, atau kendaraan-kendaraan umum. Tetapi di saat yang bersamaan itu menjadi ancaman bagi dia. Karena pelecehan seksual juga terjadi di tempat-tempat umum. Ada terjadi bulian dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kondisi demikian ini menimbulkan sebuah ketakutan bagi masing-masing kita, yang mendambakan kenyamanan sekaligus mendambakan keamanan. Sehingga yang terjadi apa? Ada depresi, ada stres, lalu ketakutan. Bahkan bisa-bisa ada yang bisa bunuh diri Bapak Ibu. Minggu lalu saya dan istri nonton satu film yang baru keluar, yaitu Fast and Furious 10. Bapak Ibu sudah menonton hal ini? Ada yang nonton? Kami menontonnya Bapak Ibu, dan ternyata ada makna-makna yang secara pribadi saya juga ngambil sih. Karena itu genrenya itu action, dan itu ada nilai-nilai kekeluargaan di dalam hal itu. Nah, pemain utamanya namanya ada Dom Toretto di sana, ada namanya, kalau Bapak Ibu bisa nanti searching, Vin Diesel di sana. Dia memiliki musuh besar. Musuh besar ini, dan musuh besarnya ini mengancam banyak hal. Selain dirinya sendiri, juga keluarganya dan teman-teman terdekatnya. Nah, musuh terbesarnya ini pun mempunyai target terbesar, yaitu anak tunggal daripada pemain utama ini atau Dom ini. Lalu apa yang terjadi? Pada satu kesempatan si Dom ini sedang menjalankan misi besar untuk menyelamatkan teman-temannya. Tetapi di saat yang bersamaan juga anaknya juga di dalam bahaya. Nah, si Dom ini, pemain utama ini, pemeran utama ini sudah menyiapkan sebenarnya tempat rahasia yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Nah, pada saat anaknya ini dikepung oleh musuh-musuh, ternyata adik daripada si Dom ini berusaha menyelamatkan ponakannya. Si Dom ini punya saudara, saya kurang tahu namanya, tetapi John Cena lah yang bermain di situ. Dia berusaha menyelamatkan anaknya pemeran utama ini. Dengan cara apa? Membawa anak ini ke tempat rahasia yang sudah disiapkan oleh si Dom. Tetapi Bapak Ibu, tempat rahasia itu pun sendiri berhasil dilacak berkat teknologi daripada musuh utamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, poin utama saya bukan film itu, tetapi si Dom, pemeran utama ini dalam kekhawatiran, ketakutan. Apa yang dia utamakan? Apakah istrinya juga dalam masalah juga? Kemudian teman-temannya juga yang sudah dekat, sudah dianggap keluarga juga dalam masalah, dan juga anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kondisi begini, apa yang dia ambil keputusan? Saya tidak menjelaskan secara detail, Bapak Ibu bisa nontonnya nanti ya. Itu pelanggaran undang-undang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, poin saya di sini adalah ketika kita di dalam kondisi begitu, situasi begitu, kita memilih apa? Kita memilih menyelamatkan siapa?
Ini dilema bagi kita, dilema sendiri. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di konteks yang berbeda, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami yang namanya kegelisahan, ketakutan. Makanya di ayat pertama itu Tuhan Yesus berkata bahwa jangan gelisah. Jangan gelisah. Di pasal 14 ini merupakan ini farewell ceremony Bapak Ibu, perpisahan dengan murid-muridnya. Sebentar lagi dia akan pergi. Nah, murid-murid ini pasti berkata, loh, kenapa guru besar saya ini pergi? Sementara saya sudah meninggalkan keluarga saya loh, memberi waktu saya, hidup saya untuk mengikut guru saya. Tetapi tahu-tahunya dia pergi, engkau pergi meninggalkan kami. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus berusaha menghibur para murid-muridnya waktu itu. Dia tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya waktu itu. Sehingga apa? Dia menghibur. Dia berkata bahwa aku pergi. Tetapi di sini Bapak Ibu, dia tidak menjadi penghibur sialan seperti yang dikatakan oleh Ayub kepada sahabat-sahabatnya ya. Bapak Ibu nanti kalau bisa baca di kitab Ayub, ada teman ketika Ayub itu mengalami bencana dalam hidupnya, dia dalam keadaan bor, kemudian ada teman-teman sahabat-sahabatnya yang menghibur dia. Tetapi apa kata-kata Ayub kepadanya? Kamu ini adalah penghibur sialan. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjadi penghibur sialan di sini. Tetapi apa? Dia menghibur. Selain menghibur, walaupun dia pergi, tetapi Yesus menjanjikan bahwa nanti ada penghibur sejati juga yang akan menolong kamu sampai selama-lamanya. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Ini ungkapan merupakan ungkapan perintah sekaligus ungkapan pernyataan Bapak Ibu. Mengapa murid-murid merasa gelisah? Mengapa mereka merasa takut? Apakah benar mereka kehilangan Tuhan Yesus sebagai sosok superhero karena dia bisa membuat mujizat? Dan sekaligus yang bersamaan ketika orang-orang Farisi ahli Taurat menyerang mereka, maka ada Tuhan Yesus yang menjadi superhero mereka untuk melawan debat itu. Atau memang mereka gelisah dan takut karena mereka mengalami kehilangan persekutuan dengan Yesus itu sendiri. Jadi ada dua yang perlu kita pahami di sini Bapak Ibu. Kenapa para murid mengalami kegelisahan, ketakutan? Apakah benar-benar mereka kehilangan Yesus karena ini adalah sosok superhero di dalam hidup mereka? Atau memang benar-benar mereka kehilangan Tuhan Yesus karena hilangnya persekutuan dengan Yesus itu sendiri? Kalau kita perhatikan di pasal 13, coba kita lihat Bapak Ibu. Kita buka Alkitab di pasal 13, kita coba cek di ayat 33 dan 36. Yohanes pasal 13 ayat 33a, saya coba bacakan. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kemudian ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari dua ayat ini sebenarnya Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa dia pergi meninggalkan murid-muridnya, tetapi stop, jangan hatimu itu bersedih gitu loh. Jangan engkau bersusah payah karena aku pergi. Karena kepergianku ini bukan sebuah duka cita atau malapetaka, tetapi ini adalah saya menjalankan misi besar, yaitu misi kekal. Apa sih yang menggelisahkan hati mereka? Karena mereka kehilangan Yesus, mereka kehilangan persekutuan. Pertanyaan yang sama bagi kita juga Bapak Ibu. Apa sih yang menggelisahkan hati kita sekarang? Yang membuat kita merasa takut akhir-akhir ini? Apakah kita takut kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah kita takut kehilangan orang-orang yang selama ini kita anggap kita sudah andalkan dia? Atau kita kehilangan yang mungkin selama ini menjadi pegangan kita dan lain sebagainya? Perlu kita cross check Bapak Ibu, kita meneliti kehidupan kita. Apakah benar-benar kita benar-benar kehilangan Tuhan di momen ini, di pasal ini, atau bagaimana? Maka Bapak Ibu yang terkasih, solusi dari semua kegelisahan ini ada 3 poin yang perlu kita bahas. Ada 3 poin dari solusi kegelisahan ini. Yang pertama adalah percaya kepada Allah Tritunggal. Percaya kepada Allah Tritunggal. Bapak Ibu nanti bisa baca ya di ayat 2, 6, ayat 10 dan ayat 11 di sana. Saya sudah rangkum di situ mengenai percaya kepada Allah Tritunggal. Mempercayai Allah Tritunggal sebenarnya mungkin sebuah abstrak bagi kita ya. Allah Tritunggal itu seperti apa sih?
Saya tidak bisa lihat. Bagaimana saya bisa mempercayai Tuhan yang tidak kasat mata? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pertanyaan yang sama juga, bagaimana saya bisa atau kita mempercayai udara yang kita nikmati sekarang? Bapak Ibu bisa lihat udara enggak? Bapak Ibu bisa hirup udara tetapi kita bisa melihat enggak? Tidak bisa. Kita bisa nikmati, iya. Sama halnya juga ketika kita menganalogikan, kita mempercayai Allah yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa nikmati, kita bisa rasakan tentang pemeliharaan Allah. Itulah gambaran ketika kita mempercayai Allah Tritunggal. Kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa pegang, namun kita bisa merasakan dan menikmati. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengenal siapa sih Allah yang aku percaya. Selama kita menjadi Kristen Bapak Ibu, apakah kita benar-benar mengenal, mempercayai Allah yang kita sembah atau tidak? Mari kita perhatikan ayat 1 Bapak Ibu. Jangan gelisah. Saya bacakan kembali. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di ayat 1 ini sebenarnya muncul sebuah problem sebenarnya kalau kita baca ya. Kenapa sih Tuhan menuntut percaya kepada Allah, lalu juga percaya kepada aku? Kayak semacam apa ya? Ada dua kepemimpinan di dalam hal ini. Kayak semacam seakan-akan Tuhan Yesus itu kehilangan pamor. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Di ayat 1 ini ungkapan percayalah kepada Allah dan juga percaya kepadaku ini merupakan pernyataan indikatif dan juga imperatif. Artinya ini menunjukkan sebuah pernyataan dan juga perintah. Simpelnya begini, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, kamu sudah percaya kepada Allah walaupun kamu tidak melihat. Sekarang kamu percaya kepadaku karena kamu melihat. Maka ketika engkau mempercayai, jangan putus asa. Terus percaya. Engkau kehilangan aku secara fisik, tetapi aku menyertai engkau secara spiritual. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mempercayai Allah Tritunggal tidak hanya dalam urusan penyertaan. Mempercayai Allah Tritunggal, tetapi ini di dalam bentuk apa? Memberikan sebuah jaminan juga bagi kita. Ada jaminan kok. Ketika engkau mempercayai, maka ada jaminan. Siapa dari kita yang mengalami kehilangan akhir-akhir ini? Atau di tahun-tahun sebelumnya? Ketika papa saya meninggal dunia Bapak Ibu, tidak ada pesan sama sekali loh dari papa saya ini. Papa saya ini tidak berkata, aku nanti pergi meninggalkan kalian dan aku akan mengirimkan penolong bagi kamu. Tidak. Apakah Bapak Ibu merasakan hal yang sama enggak? Atau ada orang-orang mungkin keluarga kita ketika mereka meninggalkan dunia, apakah mereka mengungkapkan, aku pergi tetapi jangan khawatir, nanti ada orang-orang yang menolongmu, ada penghiburmu? Tentu tidak. Saya mengalami hal yang sama ketika papa saya meninggal. Dia tidak mengatakan hal yang sama. Ketika meninggal aja. Dia tidak ada ungkapan, aku pergi ya nak, jangan cari aku. Tidak. Itu hanya di drama Korea Bapak Ibu atau di drama Indonesia. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini adalah sebuah jaminan. Ketika Kristus pergi, maka dia juga menjanjikan yang namanya penghibur, penolong, yaitu Yesus Kristus. Dalam agama-agama manapun Bapak Ibu, mungkin kalau kita perhatikan, coba perhatikan ayat 6. Ada satu ungkapan yang sangat ungkapan luar biasa di ayat 6 itu. Pasal 14, saya coba bacakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 6 ini Bapak Ibu seharusnya ini meneguhkan murid-muridnya dan sekaligus kita yang ada di sini. Tuhan Yesus tidak berusaha berkata bahwa aku mengajarkan kebenaran, aku mengajarkan tentang kehidupan. Tidak, tetapi dia berkata bahwa aku sendiri loh kebenaran, aku sendiri loh hidup itu. Bapak Ibu pernah melihat atau mendengarkan dari agama-agama manapun di luar kepercayaan kekristenan, Yesus atau Nabi, imam Tuhan mereka berkata begitu? Saya tidak menemukan, tetapi di dalam kekristenan, Yesus sendiri berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Engkau harus percaya kepada itu, kepada jalan itu dan kepada kebenaran itu. Tidak sedikit orang percaya yang menyangkal akan hal ini Bapak Ibu. Mereka berkata bahwa banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke surga. Tetapi di dalam kekristenan berkata, sekalipun banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya satu-satunya jalan menuju ke surga. Aksesnya melalui apa?
Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Dari poin ini Bapak Ibu kita diingatkan, mempercayai Allah Tritunggal sejatinya bukanlah sebuah pilihan lagi, tetapi satu-satunya yang kita imani, tidak ada yang lain. Kita mengambil sebuah komitmen, mempercayai Allah Tritunggal bukan lagi sebuah pilihan bagi kita. Pertanyaannya, apa sih yang menghalangi kita juga mempercayai Allah Tritunggal selama ini? Apa yang menghalangi kita? Apakah pergumulan kita hari lepas hari yang begitu berat? Atau bagaimana? Karir kita yang masih stagnan, pekerjaan kita yang begitu mengecewakan, bos kita yang begitu mengecewakan, orang-orang yang kita cintai yang begitu mengecewakan, sehingga menjadi penghalang kita untuk mempercayai Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bulan-bulan terakhir ini Bapak Ibu, saya dan istri juga sedang bergumul sesuatu hal. Kami berdoa, bahkan kami sharing kepada orang-orang yang menurut kami mereka lebih dewasa secara kerohanian. Tetapi itu juga, puji Tuhannya, tidak ada jawaban sampai sekarang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada satu hal yang saya kutip Bapak Ibu di dalam perenungan saya secara pribadi ketika saya pergi ngajar. Saya mengatakan begini, terkadang yang kita butuhkan dalam hidup ini bukanlah jawaban doa, tetapi kehadiran Yesus dalam hidup kita. Sekali lagi, terkadang yang kita butuhkan dalam hidup ini bukanlah jawaban doa itu supaya ada, tetapi kehadiran Yesus itu sendiri di dalam hidup kita. Adakah kita ketika kita bergumul banyak hal selama ini, kita butuh jawaban sekarang, tetapi benarkah kita butuh jawaban itu? Atau kita butuh Tuhan saat itu? Pernahkah kita menggumuli, kenapa sih Tuhan memberikan problem ini? Apa sih maksud Tuhan di balik problem ini dalam hidup saya? Jadi mari kita merenungkan akan hal ini. Di situasi-situasi sulit yang kita alami, sebenarnya cukup kasih karunia yang dari Allah kita rasakan. Ini memang gampang untuk diungkapkan, tetapi ketika kita merenungkan baik-baik Bapak Ibu, ini cukup kita nikmati. Di dalam perenungan setiap kita, apapun yang kita alami, saya tidak mengerti konteks kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Mari kita gumuli, benarkah jawaban itu yang aku butuhkan sekarang, atau justru aku butuh Tuhan sekarang? Tuhan itu berkata, gampang kok, aku bisa gampang, kapanpun saya bisa memberikan jawaban itu. Tetapi aku butuh engkau sekarang, intimasi dulu sama aku, gitu. Wahai anakku, datanglah kepadaku, aku butuh relasi dengan engkau. Kamu butuh relasi dengan aku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, biarlah ini boleh menjadi reminder bagi kita. Tidak selamanya pergumulan hidup kita, jawaban itu menjadi jawaban bagi kita. Tetapi yang menjadi jawabannya adalah Tuhan itu sendiri. Relasi kita, itu yang paling penting. Itu poin pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu, di dalam kegelisahan kita, janji penyertaan juga Tuhan berikan bagi kita. Ayat 18, ayat 26, dan ayat 27. Saya coba bacakan ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus boleh meninggalkan murid-muridnya, tetapi sekaligus juga dia menyatakan, menjanjikan sebuah penyertaan sejati. Di ayat 18, 26, dan 27 ada pribadi ketiga Tritunggal, Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Bahkan di ayat 16-17a dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kata seorang penolong yang lain di sana Bapak Ibu, mengartikan bahwa penolong yang lain berarti ada penolong utama. Siapa penolong utama? Yaitu Yesus Kristus. Penolong utama ini akan pergi, maka datang nanti penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan terus beserta dengan murid-murid. Dan tidak hanya murid-murid, bahkan sampai saat ini kepada orang-orang percaya. Peristiwa turunnya Roh Kudus Bapak Ibu atau Pentakosta ini sering diartikan oleh orang-orang Kristen pada umumnya, ya, yang kita rayakan hari ini. Mereka cenderung terobsesi kepada pribadi ketiga ini.
dan mengesampingkan pribadi kedua dan pertama, yaitu Allah Bapa, Allah Anak. Sementara pribadi ketiga ini di saat-saat peristiwa Roh Kudus ini sangat ditonjolkan sekali. Memang itu yang kita rayakan. Tetapi yang saya soroti di sini adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ini mereka menyalahartikan bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita juga bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul, yaitu mereka bisa berbahasa lidah. Ada yang bisa berbahasa lidah di sini, Bapak Ibu? Bahasa roh maksudnya. Bagi saya secara pribadi, saya bukan anti, Bapak Ibu, walaupun di dalam Alkitab para rasul berkata bahwa mereka bisa berbahasa roh. Tetapi bagi saya secara pribadi sampai sekarang saya tidak menemukan bahasa roh yang asli itu yang sesuai Alkitab. Bahkan saya pernah menemukan artikel bahwa ada festival kuasa Roh Kudus, kita bisa belajar tentang bahasa roh dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu bisa baca di kisah para rasul itu, semua para rasul mereka tidak belajar tentang bahasa roh, tetapi mereka dikuasai oleh roh. Memang kalau nanti Bapak Ibu bisa baca di pasal 2 ayat 4, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian di pasal 4 ayat 31, mereka bisa berbahasa lidah di sana. Tetapi tujuannya beda. Kalau orang-orang zaman sekarang atau gereja-gereja zaman sekarang, mereka memanfaatkan bahasa roh ini sebagai tren, sebagai mendongkrak popularitas gereja. Jangan salah Bapak Ibu, gereja sekarang ini menjadi ajang bisnis. Dengan cara apa? Macam-macam. Salah satunya adalah tren bagaimana saya bisa berbahasa roh dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika kita ada di komunitas mereka, kita digolongkan sebagai orang-orang Kristen sesat. Kamu gak bisa berbahasa roh. Kamu tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, murid-murid mereka dipenuhi Roh Kudus. Karena kenapa? Mereka diurapi langsung oleh Roh Kudus. Bahkan orang-orang yang hadir pada saat itu, mereka tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi mereka mengerti. Mereka mengerti. Ini namanya bahasa roh. Waktu itu. Pertanyaannya, apakah bahasa roh di gereja-gereja zaman sekarang ini juga sama? Kalau Bapak Ibu perhatikan yang di masing-masing daerah, kota, sama semua kok bahasanya. Sama gak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu perhatikan, sama loh. Itu belajar dari mana tuh? Materinya dari mana? Perlu kita selidiki akan hal ini. Maka kalau ada gereja, saya berani berkata begini Bapak Ibu, kalau ada gereja yang berkata begini, kamu tidak punya Roh Kudus, jauhilah gereja-gereja itu karena mereka tidak bisa berbahasa roh. Maka saya berani berkata, jauhilah orang-orang semacam itu. Mungkin bisa mereka jadi racun dalam hidup kita. Di dalam Alkitab sendiri, para rasul mereka bisa berbahasa lidah. Tujuannya apa? Pemberitaan Injil. Supaya gereja bisa bangkit. Itu tujuannya, pemberitaan Injil. Makanya tadi di nyanyian itu, dengarkanlah suara nafiri. Itu untuk apa? Karena ada salah satu teks di sana untuk kebangkitan daripada gereja itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahasa roh itu bukan esensi di dalam pembahasan kekristenan lagi di dalam gereja. Karena itu sebenarnya bukan masalah tidak penting. Tetapi apa sih yang ditonjolkan di sana? Ketika ada orang-orang yang berkata saya bisa berbahasa roh, sebenarnya dia menonjolkan dirinya bahwa saya sombong. Secara tidak eksplisit dia mengatakan hal itu, tetapi pada saat yang bersamaan dia orang sombong karena berkata bahwa aku bisa, orang lain sesat dan sesat. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, sejatinya hidup kita dipenuhi oleh buah roh itu sendiri. Kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada Allah, dan bagaimana kita juga mengimplementasikan nilai-nilai kekristenan yang sudah kita pelajari di dalam Alkitab. Di ayat 26 Bapak Ibu, Tuhan sudah menjanjikan sebuah penghibur. Dia berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam berbagai kelemahan yang kita alami Bapak Ibu, dalam berbagai hal yang kita alami saat ini, entah sakit penyakit, Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut berserah kepada Allah. Kita mempercayai bahwa Allah itu ada, maka kita juga mempercayai bahwa kapanpun jawaban doa itu ada. Aku percaya, enggak sekarang, mungkin nanti. Bahkan ada salah satu hamba Tuhan yang berkata begini Bapak Ibu, ini dia sudah almarhum begini.
Sekalipun jawaban doa itu tidak ada, bahkan Tuhan tidak jawab, aku tetap percaya Dia kok. Karena kenapa? Kita mempercayai Allah bukan karena jawaban doa, tetapi karena Allah itu hidup sebenarnya. Kita tidak bisa berkata bahwa aku mempercayai orang tua saya karena dia mengasihi saya dengan memberikan segala kebutuhan. Tidak, bukan itu esensinya. Saya mempercayai orang tua saya karena dia memang orang tua saya, gitu. Jadi analoginya gitu, kalau kita bawa kepada Tuhan, aku mempercayai Tuhan bukan karena berkat-berkat yang kita terima, bukan karena janji penyertaannya yang kita rasakan, bukan, tetapi karena Dia memang Allah yang patut dan layak untuk disembah, dipercaya, dan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun konteks kehidupan kita, segala ketakutan kita, kegelisahan hidup kita, ingat, Roh Kudus ada untuk apa? Menghibur, menguatkan, dan juga terus mengingatkan kita intimasi kita dengan Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, di poin terakhir ini kita akan diingatkan tentang apa? Pemberitaan Injil, menjalankan amanat agung daripada Tuhan itu sendiri. Mari kita baca di ayat 12a. Ayat 12a berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa ketika aku pergi, maka engkau juga harus meneruskan pekerjaan yang sudah aku kerjakan di dunia ini. Ketika engkau mengasihi aku, maka sejatinya engkau juga melakukan hal yang sama. Tugas pemberitaan Injil Bapak Ibu, jangan berkata bahwa hanya hamba-hamba Tuhan yang bisa melakukan. Walaupun tugas pemberitaan firman Tuhan mimbar seperti begini, tetapi tidak terbatas hanya di mimbar. Berita Injil itu ada. Dimanapun kita berada, berita Injil itu terus dikumandangkan. Kita sebagai yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, jangan kita beralasan bahwa aku tidak bisa memberitakan Injil, aku tidak bisa bersaksi. Kita sebagai guru, itu sebagai ladang sebenarnya, momen bagi kita bagaimana kita memberitakan Injil. Karena kenapa saya juga sebagai guru Bapak Ibu, saya mengajar di satu sekolah, maka ini adalah kesempatan saya juga untuk berbagi Injil kepada teman-teman guru, kepada anak-anak yang masih belum percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah sebuah momentum bagi kita untuk apa? Kesempatan untuk memberitakan Injil. Apapun profesi kita Bapak Ibu, jangan lihat profesi saya terlalu rendahan. Enggak, tidak ada profesi yang rendahan di hadapan Allah. Tidak ada bedanya orang yang memberitakan Injil, pemberitaan firman Tuhan di atas mimbar dengan seorang ibu yang ganti popok bayi. Tidak ada, sama aja di hadapan Allah. Sama aja. Ketika kita menggunakan profesi kita itu untuk apa? Memberitakan kabar baik, menjadi saksi Tuhan di sana. Maka sekaligus kita sudah menjalankan mandat, yaitu amanat agung daripada Kristus. Tugas kita Bapak Ibu bukan mengkristenisasi orang. Tugas kita memberitakan. Garis bawahi memberitakan. Tugas kita memberitakan Injil supaya mereka diselamatkan, bukan mengkristenisasi. Supaya mereka menjadi Kristen, tidak. Untuk apa? Untuk apa penuhi gereja kalau mereka tuh juga bukan umat Tuhan yang benar-benar cinta Tuhan? Stephen Tong berkata begini Bapak Ibu. Dia berkata begini. Saya mungkin pernah beberapa kali saya mengungkapkan hal ini, mengutip hal ini. Dia berkata begini. Ada banyak orang-orang Kristen yang masih in the coast di dalam kekristenan. Sementara mereka bukan orang Kristen sejati. Dan sebaliknya, banyak juga orang-orang yang bukan Kristen masih in the coast di agama-agama mereka. Karena mereka masih belum percaya Tuhan, belum mendengar Injil. Pastikan Bapak Ibu keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sedang in the coast di dalam kekristenan kita. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda begitu goyah ketika mereka merantau, pergi kemana. Karena kenapa? Banyak hal yang menjadi faktor. Ketika mereka ditantang dengan iman mereka, maka mereka begitu goyah. Maka itu disebut mereka masih in the coast di dalam agama mereka. Ketika mereka ditantang dalam hal ini, maka mereka bisa goyah dan kabur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pastikan hidup kita sudah dimeteraikan oleh Kristus Yesus, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Jurus Selamat kita. Akhir daripada kegelisahan itu, Tuhan menjanjikan damai sejahteranya. Mari kita buka di ayat 27 Bapak Ibu. Di ayat 27 mari kita baca secara bersama-sama.
Sebagai kesimpulan daripada khotbah ini, mari kita baca ayat 27. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu apa yang kuberi? Oke, sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita selidiki apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita selama ini di dalam mengiring Tuhan. Apa yang menjadi kegelisahan kita di dalam kita mengiring Tuhan? Apakah keluarga kita yang tidak baik-baik saja? Apakah relasi kita dengan sesama kita yang dalam berbagai hal tidak baik-baik juga? Finansial kita yang tidak stabil? Pekerjaan kita yang masih belum mapan dan lain sebagainya? Ingat bahwa ada Kristus yang menjadi jawaban bagi kita. Tidak perlu gelisah, tidak perlu takut. Bila Tuhan yang memilih, Tuhan yang memegang, dan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Kiranya di dalam momentum, di dalam kita memperingati turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan. Bukan hanya di zaman para murid-murid, tetapi sampai detik ini pun kita pasti menikmati dan merasakan. Maka pastikan kita Bapak Ibu, kita memiliki iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Hari lepas hari, jangan mudah goyah, jangan mudah ditindas karena apa banyak hal, berbagai hal. Tetapi mari kita teguh, kokoh, bahkan kita bisa berdiri teguh di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Karena kenapa? Kristus yang memeteraikan hidup kita. Mari kita memohon kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Memohon kepadanya bahwa kiranya Tuhan yang memampukan kita menghidupi kebenarannya. Kiranya Tuhan memimpin kita hari lepas hari menjadi saksi Tuhan. Hari lepas hari kita mempercayai bahwa Allah Tritunggal yang harus kita percayai dan bukan yang lain. Sekalipun kita diperhadapkan berbagai masalah, sekalipun kita diperhadapkan berbagai kesulitan hidup yang begitu pelik, ingat bahwa sejatinya yang kita butuhkan hanya Kristus Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami manusia yang lemah. Kami tidak punya daya ya Tuhan ketika kami berkata bahwa kami percaya Tuhan. Sekalipun mulut kami begitu kuat kami percaya, mengatakan kami percaya, tetapi kami begitu rapuh ketika kami dihadapkan berbagai permasalahan hidup. Maka mampukan kami ya Tuhan untuk tidak goyah, untuk tidak jatuh dari berbagai hal, tetapi Engkau yang mengangkat kami, menguatkan kami, bahkan memegang tangan kanan kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Maka biarlah itu yang boleh menjadi peneguhan kami ya Bapa. Di tengah-tengah kemelut hidup kami, ada pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus, yang memampukan kami untuk terus berharap, untuk terus percaya dan mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati masing-masing kami yang ada di tempat ini Bapa, kiranya anugerah-Mu melimpah bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada petang hari ini. Yang pertama
kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layanan yang hari ini sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya para pelayan Tuhan yang sudah memberikan pelayanannya dengan baik, Tuhan memberkati. Yang kedua, kami majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dan saudari yang hari kemarin telah mengikuti baptisan air, ya, yaitu yang pertama Ibu Maria Ritawati, ya. Yang kedua Bapak Yusuf Lim Cui Hok. Ibu dan bapak ini adalah orang tua dari Ibu Meli dan Bapak Agung, ya. Jadi beliau mendapatkan nama yang baru, yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria, ya. Jadi satu keluarga yang mengasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga saudari Febe Cynthia Putri, ya. Kepada ketiga orang tersebut kami minta bisa berdiri. Silakan berdiri supaya jemaat tahu. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Jadi kiranya Roh Kudus terus menuntun dan memberikan pertumbuhan iman untuk menjadi murid Kristus yang setia sampai akhir. Kemudian nanti kalau selesai ibadah ada ucapan syukur dari keluarga Bapak Agung. Jadi nanti jangan pulang dulu, ada yang dibagikan, ya. Kemudian pada hari Sabtu 3 Juni 2023 pukul 6, tepatnya pukul 5:55 ya, 5 menit sebelum pukul 6, ya, akan diadakan doa pagi melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan hari Jumat malam melalui WA Group. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan mau didoakan, bisa menyampaikan pokok-pokok doa tersebut kepada Bapak Pendeta Indrawan melalui nomor WA yang tertera di layar. Untuk kebaktian PRBK setiap hari Sabtu pukul 18 kepada anak-anak pemuda, rekan-rekan pemuda atau remaja dapat menghadiri ibadah tersebut. Minggu depan kebaktian umum yang pertama dan kedua disertai perjamuan kudus. Kepada jemaat dapat mempersiapkan diri. Minggu depan juga jemaat diberi kesempatan untuk membawa persepuluhan saudara. Amplop persepuluhan telah disediakan di dekat pintu masuk. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai jadwal kegiatan ibadah dapat dilihat melalui warta jemaat, ya. Aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk, digunakan untuk membantu hamba-hamba Tuhan di Majelis Daerah 5. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte dan juga persembahan pembangunan. Kotak persembahan pembangunan ada di depan mimbar. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Resa dan Saudari Eva. Kepada yang bertugas kami persilahkan maju ke depan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan pada petang hari ini adalah dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan.
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau sampai hari ini Engkau memelihara kami, sampai hari ini kami masih terpelihara dengan sempurna oleh kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan muji Tuhan. Di sini aku bawa pujian. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami bawa persembahan ini kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan kepadamu Tuhan, supaya namamu ditinggikan, diagungkan. Pekerjaanmu di tempat ini benar-benar bisa membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya jemaatmu tetap terpelihara sempurna oleh karena kasih-Mu yang sempurna di dalam jemaah di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah. Kiranya Tuhan juga menolong saudara-saudara kami, supaya mereka tetap terpelihara, tetap terberkati oleh kasih setia Tuhan yang besar. Mereka yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan kuatkan kembali, supaya memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena nama Tuhan dan kuasa Tuhan sebagai jaminan, sebagai penolong yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus kiranya juga memberkati, menolong, memimpin seluruh jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu tetap dibawa oleh Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan berkati,
supaya semakin hari semakin Tuhan memberikan hikmat dan pencerahan serta kasih Tuhan, supaya pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Engkau menolong Tuhan, supaya di masa ini Tuhan memberkati segala aktivitas yang ada. Suhu politik yang semakin meninggi Tuhan, kiranya negeri ini tetap terkendali, tetap aman, tetap kondusif, supaya seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia ini mengedepankan persatuan dan kesatuan sebagai satu kekuatan mereka di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan negara. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengendalikan orang-orang yang akan berbuat makar, akan berbuat jahat, supaya mereka Tuhan gagalkan. Percaya Tuhan pengendali Indonesia ini, bahkan pengendali seluruh bumi ini, akan menyatakan kuasanya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk iklim cuaca yang tidak menentu. Kami minta supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa ini, supaya mereka tidak mudah sakit, tidak mudah menyerah, tidak lemah, sehingga mereka bisa tahan terhadap perubahan iklim yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga mengendalikan iklim dan cuaca, supaya umat manusia tetap terpelihara sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Engkau menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang sudah mengajarkannya kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Doa teduh. Baik, saya perlu umumkan sebentar, ada yang tadi diperbaiki sedikit. Persembahan 1000 sekarang sudah berubah menjadi perubahan, yaitu persembahan 2000. Kenapa 2000? Supaya kita menaikkan sedikit, karena kebutuhannya bukan hanya untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di MD 5, Majelis Daerah 5, itu saja,
bagi mereka yang kekurangan. Bukan itu saja, tetapi juga membantu kegiatan-kegiatan yang ada di MD5. Ya, Tuhan memberkati. Ya. Jangan pulang dulu atau duduk dulu. Bagaimana? Ya duduk aja dah, tunggu.